Sejumlah warga di Bandung, Jawa Barat mengaku kecewa dengan kabar bahwa bantuan sosial atau bansos yang diberikan tidak tepat sasaran dan justru digunakan untuk bermain judi online. Padahal masih banyak warga maupun pedagang yang membutuhkan perhatian pemerintah untuk menyambung hidup tidak mendapatkan bansos. Tinggal tutup situsnya, aman Bang. Jangan menghabiskan biaya bansos. Buat apa sekarang bansos diturunin dipakai judol gitu. Iya, kenapa orang yang judol dipakai gak benar dapat, kalau buat orang yang bermodal kecil-kecilan gak dapat, kecewa lah gitu. Ya gimana ya ayah, kok salah penyalurannya gitu, sementara kita yang cari uang susah dengan menjual jeruk lah, saya jual jeruk ya ayah, 1 cup cuma 15.000, kadang sampai sehari cuma dapat 10 cup. Sementara yang dapat uang dengan cuma-cuma dipergunakan dengan tidak baik, kenapa nggak disalurin sama yang membutuhkan benar-benar gitu? Data dari Kementerian Sosial menunjukkan 199 miliar rupiah dana bansos yang dikucurkan bagi 49.431 penerima di Jawa Barat digunakan untuk bermain judol. Angka tersebut membuat Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi tertinggi yang terindikasi penerima bansos bermain judol selama semester pertama 2025. Baik pemirsa, itu tadi data dari Jawa Barat paling tidak Pak Danang, ternyata tidak hanya salah sasaran tapi juga bansosnya nih dipakai buat judol Pak. Tadi bahkan curhatan masyarakat nih yang pengen punya modal saja justru sulit mendapatkan akses terhadap keuangan. Nah bagaimana PPATK juga mengcapture mengenai hal ini Pak Danang? Iya, artinya bahwa kalau terkait dengan judol itu memang kami sudah sampaikan datanya ke Kemensos dan sudah dilakukan penelusuran dan kemarin kan sudah disampaikan juga bahwa memang kalau memang terbukti ya akan dihentikan gitu kan ya. Dan sudah disampaikan jumlahnya kemarin berapa. Artinya sama-sama kita apresiasi lah kerja-kerja keras Kemensos dalam membersihkan data penerima bansos supaya benar-benar nanti akhirnya yang menerima itu adalah yang berhak. Dan tentu saja ini adalah proses yang berkelanjutan ya, bukan berhenti di sini. Nanti namanya data itu kan tadi disampaikan dinamis gitu ya. Tapi yang jelas bahwa komitmen kita sama-sama untuk serius menyelesaikan permasalahan ini. Dan tentu saja mengidentifikasi titik permasalahan sebenarnya di mana tentu saja ini akan kita lakukan secara bersama-sama gitu ya. Pak Danang ada datanya tidak Pak? Sampai berapa sih Pak nilai transaksi kemudian bansos ini digunakan untuk judol? Atau kemudian nilai dari salah penerima bansos itu Pak? Sampai berapa rupiah Pak Danang? Jadi gini, kami kan mempunyai database pemain judi online di Indonesia. Nah kami juga tadi menerima rekeningnya, kami sandingkan nih rekening ini nicknya berapa dengan data nick pemain judi online. Jadi memang valid, memang yang kami identifikasi adalah orang yang sama dengan database pemain judi online. Dan kami kalau diminta detailkan lagi orang ini benar nggak? Kami punya nih, dia deposit kapan, jumlahnya berapa, di situs apa, sampai sedetail itu. Jadi kalau memang mau ada yang membantah pun kami istilahnya bisa sediakan datanya gitu. Namun memang mungkin menerima bansos di bank A, dia depositnya melalui Dana. Tapi kan namanya uang ini udah blended gitu ya. Dia kepemilikannya jadi satu gitu kan. Dimanapun dia rekeningnya, kemampuan ekonominya jadi satu. Gitu. Nah Pak Danang ditahan dulu Pak Doni karena kemudian Menteri Sosial Republik Indonesia Pak Saifullah Yusuf sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Selamat malam Pak Saifullah Yusuf, Pak Menteri. Selamat malam. Baik, Pak Menteri, ini tadi kita sudah lebih dulu nih Pak membahas mengenai bagaimana kemudian PPATK menemukan kejanggalan dalam data penerima bansos yang kemudian diajukan oleh Kemensos. Bagaimana Pak perkembangannya sejauh ini? Pak Danang. Siap, siap Pak Menteri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Menteri, sehat selalu. Jadi pertama-tama ini adalah upaya kami untuk menindaklanjuti Inpres nomor 4 tahun 2025, yaitu data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini adalah strategi dari Pak Presiden Prabowo dalam rangka untuk supaya intervensi pemerintah itu tepat sasaran. Dengan dimulai dari adanya data yang akurat. Maka itu untuk pertama kalilah sekarang ini Indonesia memiliki data tunggal yang harus dijadikan pedoman bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ini dulu yang pertama.
Jadi dalam penyaluran bansos maka kami berpedoman kepada DTSEN, data terbaru ini. Nah, dalam rangka itu maka kita mulai memeriksa secara bertahap para penerima bansos tersebut. Ya, apakah yang selama ini ditengarai bansos tidak tepat sasaran itu benar adanya. Ya. Kita mulai dengan ground check. Kita datengin satu-satu rumah ya dengan data yang ada itu. Kemudian dari 12 juta yang sudah kita datangi rumahnya itu, ada 1,9 juta yang tidak dinyatakan tidak layak lagi untuk menerima bansos. Lalu mereka ini dialihkan kepada mereka yang lebih berhak. Jadi tidak ada pengurangan bansos, alokasi bansos tetap, tapi diarahkan, disalurkan kepada mereka yang lebih berhak melalui ground check, mendatangi rumah masing-masing penerima bansos dari data yang ada. Lalu yang kedua, kita juga melangkah ke PPATK. Kita yang datang ke PPATK untuk mengetahui profil penerima bansos. Karena jujur saja penerima bansos itu ada yang sudah lebih dari 10 tahun, ada yang lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang lebih dari 15 tahun. Maka itu kami melangkah ke PPATK untuk mengetahui lebih jauh. Nah, ternyata bersama PPATK kita ini menemukan hal-hal yang mengejutkan lah. Di antaranya adalah 600.000 lebih penerima bansos yang ditengarai. Yang ditengarai ini ikut bermain judol. Dan sudah kita pastikan beberapa di antaranya, dan yang sudah pasti itu kemudian tidak kita beri bansos lagi. Penyalurannya dialihkan kepada yang lain. Dari 600.000 itu udah ada 228.000 yang kita coret dan tidak menerima bansos lagi. Sisanya masih dalam proses pendalaman. Pak Menteri? Nah, ya. Pak Menteri, ini tahap kedua. Ya, tahap kedua ini kami menerima surat lagi dari itu yang untuk tahun 2024 kan. Nah, sekarang untuk 2025. Mungkin Pak Danang tadi juga udah menjelaskan ya bahwa ada dua. Ada memang penerima bansos yang tetap bermain judol. Ini menjadi atensi, menjadi perhatian kami dan kita tandai di dalam data tunggal itu. Lalu juga disebutkan ada pegawai BUMN atau sejumlah dokter juga dan profesi-profesi yang tidak semestinya mendapatkan bansos itu ternyata juga mendapatkan bansos. Ya. Nah, ini sedang kita dalami. Kenapa? Apa benar mereka itu? Oh, ternyata salah satu di antaranya kita temukan bahwa mereka itu membuka rekening, ya, ketika membuka rekening mengaku sebagai pegawai BUMN, mungkin juga mengaku sebagai dokter, atau bisa jadi benar-benar yang ini kita mau lakukan penelusuran. Oke, Pak Menteri, ini kan angkanya juga tidak sedikit ya Pak Menteri soal penerima bansos yang statusnya sebagai pegawai BUMN 27.000 lebih, 7.000 lebih dokter, 6.000 sekian ini ada di level eksekutif dan juga manajerial. Sebetulnya seperti apa sih Pak proses kemudian seleksi atau siapa-siapa kemudian yang mereka berhak? Ini seperti apa Kemensos pada saat itu melakukan input data itu? Ya, kami ini dulu sebelum saya ya, dulu itu kan ada namanya DTKS, Data Tunggal Kesejahteraan Sosial, DTKS gitu ya, yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Nah, saya lagi mempelajari dulu bagaimana mereka-mereka ini kemudian bisa dikatakan memenuhi kriteria untuk menerima bansos. Ini sedang kita dalami, konsolidasi ke dalam kita gitu ya. Kalau dulu itu kan memang murni dikelola oleh Kemensos. Tapi sekarang Kemensos sudah tidak punya hak lagi untuk mengelola data. Sekarang sudah semuanya diserahkan kepada BPS, sementara kami membantu pemutakhiran sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025 itu. Jadi ini kemudian tentu akan jauh lebih baik karena tidak akan ada konflik of interest. Jadi kami punya data, kami juga menyalurkan. Tapi yang sekarang ini data dari BPS tapi kami yang menyalurkan, sehingga kita akan ada satu keseimbangan, bisa cross check dan juga tentu ini akan lebih objektif
Nah, gitu lah. Nah, yang dulu sedang kita pelajari nih. Kita pelajari apakah benar 7.000 dokter tadi, apakah benar BUMN tadi, kita sedang pelajari dan kita mohon waktu. Oke, baik. Konsolidasi internal dilakukan oleh Kementerian Sosial, Pak Danang. Sinergi tentunya juga masih terus dilakukan kepada PPATK. Mungkin laporan lain, Pak, atau temuan lain yang dikantongi oleh PPATK soal adakah kemudian yang sudah menerima bansos, juga menerima bantuan lainnya tadi, Pak Danang? Ya, kami identifikasi memang sekitar dari data yang sudah kami olah itu sekitar 3.500 pihak itu selain menerima data-data bansos juga BSU ya, BSU dari Kemenaker itu ada. Jadi memang nanti dengan data tunggal yang seperti disampaikan Pak Kemensos, saya yakin ke depan akan jauh lebih bagus lah. Dan saya yakin itu. Oke, itu keyakinan dari PPATK, Pak Menteri. Lalu bagaimana kemudian sinergi yang dilakukan tidak hanya oleh Kementerian Sosial, Pak, mungkin juga dengan Kementerian Tenaga Kerja ataupun juga Kementerian BUMN dalam menyikapi data-data ini, Pak, soal penerima bantuan sosial khususnya mereka yang profilnya pegawai BUMN yang seharusnya ada kelompok masyarakat lain yang lebih berhak sepertinya, Pak Menteri. Ya jelas itu bahwa dengan data tunggal ini semua akan diintegrasikan. Baik yang nanti yang menerima BSU maupun menerima bantuan beras, itu datanya akan sama, satu data. Sehingga nanti akan diketahui satu keluarga itu menerima bansos dari pemerintah itu bansos apa saja. Karena bansos ini kan banyak sekali. Salah satunya lewat Kementerian Sosial. Ada lebih dari 500 triliun subsidi dan bantuan pemerintah, dalam hal ini lewat APBN, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebagian diantaranya lewat Kementerian Sosial, ya, yang nilainya sekitar 74 triliun. Semuanya itu cash transfer, langsung lewat rekening, atau yang kedua, kalau di daerah 3T yang terluar, yang terpencil itu lewat PT Pos Indonesia. Jadi dengan begini kita terus akan telusuri ini, penerima-penerima ini memang asli apa mungkin atau mungkin keluarganya atau pendampingnya, kita sedang dalami terus. Dan saya terima kasih PPATK membuka diri, dan kami akan tindak lanjuti dengan MOU, karena data-data yang disajikan oleh PPATK itu data-data yang bisa kita eksplor. Ya. Kita bisa eksplor, nanti bisa kita dalami tentang misalnya berapa penerima bansos itu yang punya saldo di atas 5 juta, di atas 3 juta, di atas 1 juta. Akan kita analisis. Karena sesungguhnya mereka yang menerima bansos itu mereka yang membutuhkan sekali. Ya. Sehingga aturannya itu tidak boleh lebih dari 3 bulan atau 3 bulan 15 hari. Kalau lebih dari 3 bulan 15 hari tidak diambil, berarti itu seharusnya kembali ke negara. Oke, baik. Pak Doni, mungkin singkat menutup sebagai suggestion, mungkin sebagai arahan atau mungkin masukan lah ya kepada Kementerian Sosial juga atau pemerintah. Ya, menurut saya langkah yang sudah dilakukan ya permulaan yang baik ya. Jadi untuk membuat datanya jadi bersih mungkin juga bisa disinkronkan dengan database yang dimiliki oleh kementerian lain gitu ya. Jadi tadi ya karena verifikasi apakah benar itu pegawai BUMN dan lain sebagainya gitu. Dan ini kan PPATK baru mensinkronkan dengan data transaksi di Bank Himbara ya. Nah, mungkin ada data-data lain yang juga bisa digunakan untuk membuat database-nya jadi lebih bersih. Baik Pak Doni, terima kasih atas informasinya, masukannya. Pak Menteri, terima kasih juga apresiasi bagi Kementerian Sosial yang sudah mau terbuka mengenai hal ini. Dan tentunya kita tunggu bagaimana nanti temuan-temuan dan analisis yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Terima kasih atas waktunya Pak Menteri, Pak Saifullah Yusuf. Malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga Pak Danang, terima kasih malam hari ini juga sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.